Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Maulana Misyabrian Dan saya Melisa Septia Sabas akan menjelaskan materi dengan judul Pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sekilas tentang Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abdullah Al-Saffah setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Pusat pemerintahannya awalnya berada di Kufah, kemudian dipindahkan ke Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian yang kedua ada sistem dan lembaga pendidikan. Yang pertama, masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat belajar. Di sana diajarkan tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Masjid besar seperti Masjid Agung Baghdad menjadi pusat kegiatan ilmiah. Yang kedua, kutab dan madrasah. Kutab merupakan sekolah dasar tempat anak-anak belajar membaca Al-Quran, menulis, berhitung, dan dasar-dasar agama. Madrasah berkembang sebagai lembaga pendidikan formal tingkat lanjut. Salah satu yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk pada abad ke-11 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Bait Al-Hikmah merupakan pusat ilmu pengetahuan dan penerjemah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Di sini para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, sekaligus melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang terakhir, perpustakaan dan observatorium. Perpustakaan besar didirikan di berbagai kota, dan observatorium dibangun untuk penelitian astronomi. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sangat dihargai dan didukung oleh negara. Yang ketiga, adapun tokoh dan ilmuwan besar. Beberapa ilmuwan terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya ada yang pertama Al-Kizzi, yang ahli di bidang filsafat dan matematika. Yang kedua ada Al-Farabi, yang ahli di bidang filsafat dan logika. Yang ketiga ada Ibnu Sina, yang ahli di bidang kedokteran dan filsafat. Yang keempat ada Al-Khawarizmi, yang ahli di bidang matematika dan astronomi. Yang kelima ada Zabir bin Hayyan, yang ahli di bidang kimia. Yang keenam ada Al-Razi, yang ahli di bidang kedokteran dan farmasi. Yang ketujuh ada Al-Mawardi, yang ahli di bidang politik Islami. Adapun yang keempat, pengaruh terhadap dunia pendidikan modern. Sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap dunia modern, antara lain yang pertama ada universitas dan kurikulum ilmiah diadopsi dari sistem madrasah. Yang kedua ada penulisan ilmiah dan metode eksperimen ilmiah berkembang di dunia Islam sebelum Eropa. Yang ketiga ada tradisi penerjemahan dan penelitian ilmiah menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan global. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.